Selamat datang di video tutorial pembelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengentrian transaksi pembelian, di mana jurnal-jurnal pembelian sudah masuk semua di bagian transaction journal. Pada video kali ini, kita akan membahas cara mengentri transaksi pembayaran utang. Ada berbagai macam kondisi dalam pembayaran utang. Yang pertama adalah pembayaran utang dengan diskon. Kedua, pembayaran utang tanpa diskon dan tanpa denda. Yang terakhir, pembayaran utang yang dengan denda. Kita sudah berada di tampilan menu utama Mayop. Untuk mengentri transaksi pembayaran utang, kita bisa menggunakan menu Purchase, Pay Bill. Pertama yang kita entry adalah transaksi pembayaran utang dengan diskon. Tampilan Pay Bill seperti ini. Pay from account-nya. Di sini kita menggunakan akun cash in bank. Dikarenakan pembayaran utang ini termasuk bagian pengeluaran. Jadi sementara kita menggunakan cash in bank karena kita anggap utangnya lebih dari 2 juta. Suppliernya kita pilih sesuai di bukti transaksinya. Di sini dibayar kepada Samsung Net. Berarti suppliernya kita pilih Samsung Net. Ini. Memo bisa kita isikan dengan keterangan di bukti transaksinya. Pelunasan faktur FP strip 102 tanggal 28 November 2014. Ini check number ini kita isikan dengan nomor di bukti transaksinya KK12-2. Date diisikan dengan tanggalnya, tanggal 7 bulan 12 tahun 2014. Bagian amount diisikan dengan jumlah dibayarnya. Jadi ini jumlah utang dikurangi diskon. Kita masukkan di kolom amount ini. Sebesar 19.600.000. Ada dua transaksi ini. Karena keterangannya untuk melunasi faktur FP 102, jadi kita konsen di bagian yang 102. Tanggal 28 November 2014 sama utangnya 20 juta. Di kolom diskon ini disamakan dengan diskon yang ada di bukti transaksi, yaitu 400.000. Di sini sudah 400.000. Kita tap lagi. Maka nanti amount update-nya sebesar 19.600.000. Jadi nanti seperti ini. Bagian bawahnya, ini diskonnya kita hapus. Karena transaksi ini, pembayaran utang ini untuk yang 102. Yang 105, jangan sampai ada perubahan. Jadi diskonnya harus kita hilangi. Finance charge-nya 0 dan out of balance-nya 0. Hasilnya, nah, rekapannya seperti ini. Ada 3 jurnal. Jurnal pertama adalah jurnal pembayaran utangnya. Cash in bank-nya berkurang. Utangnya juga berkurang.
Jurnal kedua mencatat diskonnya. Pastikan nominal diskonnya di sini sudah sesuai dengan yang di bukti transaksi sebesar 400.000. Jika sudah benar, kita klik OK. Lalu kita record. Jika keluar notifikasi seperti ini tentang di print, apakah akan di print atau tidak, kita pilih print nanti aja atau print later. Selanjutnya tentang transaksi pembayaran utang yang tanpa diskon dan tanpa potongan. Menang digunakan purchase pay bill. Di sini masih cash in bank. Suppliernya kepada Samsung Net. Memonya untuk pelunasan nomor FP 105 tanggal 8 Desember 2014. Cek nomornya sesuai nomor bukti transaksi KK12-5. Tanggalnya 26 Desember 2014. Amount sebesar 48.760.000. Karena tidak ada diskon, jadi ini kita hapus. Nomor afiliatnya sama, karena tidak ada diskon, tidak ada denda. Finance charge-nya 0, atau balance-nya 0. Hasil rekapannya seperti ini. Transaksi ini hanya menghasilkan satu jurnal, yaitu jurnal pembayarannya. Kasnya berkurang, utangnya juga berkurang. Klik OK, lalu kita klik record. Bagian terakhir dalam transaksi pembayaran utang, yaitu transaksi pembayaran utang dengan denda. Menggunakan pay bills lagi. Masih cash in bank. Suppliernya di sini dibayar kepada UD High-Tech. Berarti kita pilih UD High-Tech di sini. Memonya pelunasan faktur IN-08 tanggal 25 November 2014. Cek nomornya KK12-4. Date tanggal 16 12 14. Semuanya sebesar jumlah yang dibayar, yaitu 15.150.000. Di sini sama IN8 tanggal 25 November. Jadi benar ini transaksinya. Tidak ada diskon. Menafliatnya sebesar utangnya, yaitu 15 juta. Dendanya ini kita tampung di bagian finance charge. Jadi finance charge ini untuk menampung dendanya sebesar 150.000.
auto balance-nya 0, maka hasilnya seperti ini. Ada 2 jurnal. Jurnal pertama adalah jurnal untuk pembayaran utang. Jurnal yang kedua untuk pencatatan dendanya. Jika sudah benar, kita klik OK, lalu kita record. Untuk melihat lagi jurnal-jurnal yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke transaction journal. Pembayaran utang ini ada yang jurnalnya masuk ke bagian disbursement. Ini pembayarannya tadi. Ada juga yang masuk ke purchase. Nah, diskon tadi. Nah, denda keterlambatan. Untuk semuanya ada di sini. Di sini tampil jurnalnya karena date from-nya saya buat seperti ini. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2014. Oke, demikian video tentang mengentri transaksi pembayaran utang. Semoga kalian bisa lebih memahami penggunaan aplikasi Mayop. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.